Satu nusa, satu bangsa, satu rupiah kita. Halo Sobat Rupiah, perkenalkan saya Gloria Caroline Pak Daidien dari SMP Papua Kasih Jayapura. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita karya saya sendiri dengan judul Cahaya Rupiah. Ingin mendengarkan? Ayo simak sama-sama. Nusantara adalah negeri yang kaya akan sumber daya alamnya. Namun, penjajah datang dan menguasai seluruh Nusantara. Bahkan, mata uang Nusantara sendiri, yaitu rupiah, tidak berlaku. Maaf Bu, tapi uang ini tidak berlaku. Ucap seorang pedagang menolak rupiah dari seorang ibu tua. Saat itu, seorang gadis bernama Laras lewat di sana. Sudah setiap hari, Laras melihat bagaimana penindasan terjadi di negerinya. Bagaimana para petani harus menjual hasil panen mereka dengan harga yang sangat kecil demi segenggam uang asing. Laras kemudian pulang menghampiri ibunya yang sedang menyapu di depan rumah. Bu, aku sudah muak dengan semua ini. Rupiah kita yang dulu sangat berharga, sekarang seperti selembar kertas yang tak ada nilainya. Apakah tidak ada cara untuk keluar dari sini, Bu? Laras anakku, tentu ada cara. Sebuah cerita lama yang pernah diceritakan oleh kakek buyutmu. Di hutan dekat desa ada sebuah harta. Bukan emas, bukan permata Laras, melainkan sesuatu yang dapat mengembalikan rupiah. Kakekmu selalu bilang, hanya orang dengan hati tulus dan keberanian, juga seseorang yang tahu makna dari cinta, bangga, paham akan rupiah, yang dapat menemukan keajaiban itu. Mendengar cerita ibunya, Laras kemudian memutuskan untuk mencari harta itu. Kalau begitu, aku akan mencarinya, Bu. Jika ada harapan sekecil apapun, aku akan mencoba. Keesokan harinya, Laras menyiapkan peta lusuh peninggalan kakeknya, juga beberapa bekal sederhana untuk perjalanan. Namun ketika ia melihat keluar, banyak penduduk berdiri di depan rumahnya dengan tongkat dan bambu panjang. Loh Bu, apa yang mereka semua lakukan di sini? Laras anakku, ibu sudah menceritakan kepada penduduk apa keputusanmu untuk mencari harta itu. Kami juga ingin membantu Laras. Kita akan berjuang bersama. Betul sekali tuh Ade Nona. Nanti kita orang nih bajaga di tepi hutan. Hehe, iya atuh Neng. Ente kagak mau kedapetan kan sama orang-orang itu di dalam hutan? Betul kali tuh Laras. Intinya kau fokus saja sama harta itu. Selebihnya biar kami yang ngurus. Wah, bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih ya. Iya, Laras akan berjuang. Kita akan berjuang bersama. Laras kemudian melangkah ke hutan. Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi menghalangi langkahnya. Namun Laras tidak menyerah. Ia mulai membuka peta lusuh peninggalan kakeknya dan mengikuti jejak yang tertera di sana. Setelah berjam-jam perjalanan, Laras akhirnya tiba di sebuah gua. Di depan pintu gua itu ada sebuah simbol yang ukirannya persis seperti di peta. Laras kemudian melangkah masuk ke dalam. Di dalam gua ada sebuah peti tua. Laras kemudian mendekati peti itu, kemudian membaca tulisan yang terukir di sana. Jika kau ingin membuka peti ini, maka katakanlah apa makna dari cinta, bangga, dan paham akan rupiah. Wahai peti, cinta rupiah. Ketika kita menjaga rupiah kita agar tidak rusak, sebenarnya kita sedang menjaga simbol negara. Itu wujud cinta nyata kita terhadap rupiah. Kemudian, paham rupiah. Kita harus tahu keaslian dan karakteristik dari uang kita agar kita tidak ditipu. Dan yang terakhir, bangga rupiah. Kita sebagai rakyat Nusantara harus bangga dengan uang kita karena itu adalah simbol kedaulatan rakyat kita. Kita harus menggunakan rupiah di seluruh Nusantara
sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Kemudian, kunci peti itu pun terbuka. Isinya hanya sebuah koin. Koin logam tua dengan simbol Nusantara di atasnya. Laras benar-benar kecewa. Apa? Hanya koin? Setelah perjalanan sejauh ini, hanya koin ini? Namun, ketika Laras hendak menyentuh koin itu, tiba-tiba, wush! Sebuah cahaya keemasan yang sangat terang menerangi gua, kemudian memancar ke seluruh Nusantara. Di pasar, ketika para penjajah sedang menghitung uang mereka, waktunya menghitung penghasilanku hari ini. Apa-apaan ini? Mengapa uangku berubah menjadi rupiah? Uang di tangan mereka, di saku mereka, berubah menjadi rupiah. Ketakutan melanda para penjajah. Namun, rakyat Indonesia bersorak-sorai. Merdeka! Kita merdeka! Rupiah kita telah kembali! Para penjajah pun terpaksa mundur. Kapal-kapal mereka mulai meninggalkan Nusantara. Laras pun kembali ke desa. Ibunya serta penduduk desa menyambutnya dengan bahagia. Laras anakku, kau berhasil. Kau berhasil mengembalikan Nusantara. Bu, bukan Laras. Melainkan ini semua karena perjuangan dan semangat kita. Koin ini hanyalah sebuah simbol bahwa harapan akan selalu ada jika kita bersatu dan berjuang bersama. Nusantara akhirnya merdeka, bukan hanya secara fisik, tetapi ekonominya. Pasar pun kembali ramai dan rakyat hidup bahagia selamanya. Sekian cerita dari saya, semoga memberkati Sobat Rupiah. Sampai jumpa!